Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat fardu isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih di Masjid Raya Al-Mukhlisin yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa Ramadan malam ini sudah kita berada di malam yang ketujuh. Malam yang ketujuh. Itu berarti berapa hari lagi kita lebaran, Bu? Masih lama. Belum apa-apa udah mikir lebaran. Insya Allah 22 hari lagi. Kita bersyukur karena sampai hari ini Allah memberikan taufik ma'unah sehingga kita bisa dengan mudah menjalankan ibadah suci Ramadan dan menghidupkan malam-malam suci Ramadan. Masyarul hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya hormati, ibadah puasa identik dengan keimanan seorang hamba. Itu kata kunci malam ini. Ini bisa kita lihat dari ayat puasa yang sudah kita sering mendengarnya, bahkan kita mungkin menghafalnya. Di dalam Al-Baqarah 183 Allah Ta'ala mengawali perintah puasa dengan kata Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah awali perintah puasa dengan kata-kata wahai orang-orang yang beriman. Itu artinya ibadah puasa tidak mudah dilakukan Bapak Ibu, kecuali oleh seorang hamba yang di dalam hatinya tertancap keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab puasa bukan ibadah jasmani, puasa adalah ibadah ruhani. Maka banyak orang yang diberi kesehatan fisik yang prima, tetapi hatinya belum terketuk oleh Allah, belum diketuk oleh Allah untuk melaksanakan bulan puasa di bulan suci ini. Maka kalau kita ditanya apa itu iman, iman itu sesuatu yang samar, tetapi tandanya bisa kita rasakan. Ketika kita merasakan semangat beribadah, berarti level iman kita sedang naik-naiknya. Tetapi sebaliknya, kalau keimanan kita tipis, maka itu tandanya adalah bahwa kita agak malas dan berat melangkahkan kaki untuk melaksanakan ibadah dan amal kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang ulama dari Mesir bernama Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitabnya Tuhfatul Murid menyebut bahwa ada 4 jenis keimanan. Yang pertama, kata beliau, imanun la yazidu wa la yanqus. Ada jenis keimanan yang oleh Allah diberikan kepada makhluknya, di mana keimanan ini stabil, dia tidak bertambah juga tidak berkurang. Siapa golongan hamba Allah yang jenis pertama ini? Mereka adalah para malaikat. Para malaikat diberi keimanan yang konsisten, stabil, nggak pernah bertambah juga nggak pernah kendor berkurang. Maka ada malaikat yang ditugaskan untuk bertasbih terus sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, tugasnya mencabut nyawa terus. Nggak ada kita mendengar cerita atau riwayat bahwa malaikat semangatnya kendor, mengundurkan diri sama Allah, nggak ada. Al-Quran mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah durhaka. Kenapa bisa begitu? Karena malaikat tidak diberikan instrumen yang bernama hawa nafsu.
Itu jenis keimanan yang pertama. Lalu jenis keimanan yang kedua, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, adalah imanun yazid wala yanqus. Jenis keimanan yang terus bertambah, tidak pernah berkurang sama sekali. Siapa yang mendapatkan anugerah ini? Mereka adalah para anbiya wal mursalin was siddiqin. Ini adalah level keimanan para nabi-nabi Allah, para utusan-utusan Allah. Maka tidak ada di dalam kamus para nabi keimanan surut sedikit pun atau berkurang sedikit pun, enggak ada. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, ya Aisyah, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Ketika aku sedang tidur istirahat, mataku terpejam, tetapi hatiku senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya nabi dengan kita, Pak. Nabi itu tidurnya berzikir, kalau kita zikirnya melamun. Allahu Akbar, cicilan motor, banyak pikiran macam-macam. Tapi kalau Nabi tidurnya saja zikir. Nah, ini jenis keimanan yang kedua. Lantas jenis keimanan yang ketiga apa? Imanun yazidu wa yanqus. Iman yang sifatnya relatif, dia bisa bertambah, bisa juga berkurang. Sama seperti saham, Mbak, naik turun begini. Ini adalah jenis keimanan kebanyakan orang seperti kita. Maka kalau imannya lagi kuat, semangat. Kalau imannya lagi tipis, maka malas kita beribadah. Maka contoh, kita ambil contoh aja. Orang yang sedang berada di Masjidil Haram melaksanakan ibadah umroh, atau di Masjid Nabawi di Madinah, setengah jam bahkan 1 jam sebelum azan berkumandang, Masya Allah, sudah berangkat menuju ke masjid. Padahal jarak hotel ke masjid lumayan jauh kalau jalan kaki. Kenapa? Sebab di tanah haram keimanan lagi meningkat. Tapi ketika sudah pulang ke Jakarta Utara, kembali ke Pluit, boro-boro Pak, masjid depan rumahnya azan, nggak dengar. Kenapa? Iman surut lagi. Nah, jadi jenis keimanan kita nih yang ketiga ini, kadang bertambah, kadang berkurang. Karena itulah iman kita perlu di-charger. Ibarat handphone, ketika baterainya lemah, maka ia perlu di-charger. Bagaimana? Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Musnad Ahmad, beliau mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah keimanan kalian. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memompa keimanan kami, wahai Nabi? Bagaimana cara kami meningkatkan level keimanan kami? Kata Nabi, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Maka ulama mengatakan iman ini yazidu bit ta'ah, bisa dicas dengan amal kebaikan. Maka kalau ditanya kapan waktu yang tepat mengecas keimanan, bulan inilah waktu yang sangat tepat untuk mengecas keimanan kita. Karena di bulan Ramadan, alhamdulillah, pintu berkah, pintu rahmat Allah dibuka seluas-luasnya. Yang biasanya kita malas sholat berjamaah di bulan Ramadan, sholat sunnah 20 rakaat ringan dilakukan. Bahkan sedekah, berinfak, memberikan takjil mudah, karena di bulan ini rahmat Allah turun. Lantas kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, jenis iman yang keempat atau yang terakhir adalah jenis keimanan yang kita berlindung kepada Allah untuk tidak dimasukkan di dalam golongan ini, yaitu imanun la yazid wa yanqus. Keimanan yang gak pernah bertambah, tapi dia terus berkurang. Siapa golongan ini? Mereka adalah golongan hamba Allah yang melakukan dosa tetapi tidak diiringi dengan taubat. Mereka hamba Allah yang gemar melakukan maksiat tetapi tidak diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, al-mu'min idza aznaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Seorang yang beriman ketika melakukan maksiat, maka ada noda hitam di dalam hatinya. Maksiat lagi, noda hitam lagi. Maksiat lagi, noda hitam lagi. Fa in taba wastaghfar, kalau dia segera beristighfar dan taubat kepada Allah, sakhala minha, maka
noda hitam itu pelan-pelan akan hilang. Tetapi jika tidak, wa in zadat hatta yughaffalullahu qalbuh. Kalau dia terus maksiat, maka noda itu bertambah sampai Allah menutup mata hatinya. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah, mari kita saling mengingatkan, jadikan momentum Ramadan ini momentum untuk meningkatkan level kualitas keimanan kita, sehingga keluar dari madrasah Ramadan kita bersama-sama masuk di dalam golongan hadis Nabi yang dijanjikan oleh baginda Nabi, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, dalam riwayat lain man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, maka janji Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dihapuskan segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, sanak kerabat, saudara, tetangga kita, di bulan Ramadan ini oleh Allah tercatat sebagai golongan yang diampuni dosa-dosanya, sebagai golongan hamba yang terhapus namanya dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.